Bank ini penyakitnya adalah kekurangan modal. Karena kurang modal, tentu saja nggak bisa ekspansi apapun. Dan kalau ini lama-lama tidak disehatkan, maka tentu akan menumpuk masalah dan semakin bertambah penyakitnya. Struktur sumber daya manusianya saja semuanya masih pejabat sementara. Bagaimana akan siap mengurusi bisnis perbankan gitu? Ya, sementara PSP-nya sendiri dalam keadaan tidak baik. Bank yang sebenarnya punya posisi tawar yang juga lumayan punya potensi untuk berkembang, ini kemudian di situasi yang saya pikir semuanya juga punya persoalan lah, punya masalah, lalu tiba-tiba dianggap bank yang tidak sehat. Nah, sesungguhnya yang tidak sehat, yang mengatakan tidak sehat ini kan sebenarnya dari pengendali saham terakhir, yaitu gubernur. Ketemu lagi bersama saya, Meki Polanda, dalam acara rutinitas kita yaitu dialog virtual pada sore hari ini. Di mana pada kesempatan ini kita akan mengangkat tema meninjau carut-marut sistem perbankan Bank Banten. Di mana di tengah-tengah kita telah hadir dua orang narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Bapak Ade Hidayat. Beliau merupakan anggota DPRD Provinsi Banten. Assalamualaikum, Bang. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Puasa terus, Bang ya? Amin, insyaallah. Alhamdulillah. Lalu, Semoga lancar, Bang. Kebetulan agak kurang sehat ini. Wah, semoga cepat segera sembuh, Bang. Amin. Ya. Kemudian ada narasumber kita yang kedua, yaitu ada Abang Rudi Gani. Beliau merupakan founder Tangsel Institute. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sehat terus, Bang ya. Puasa terus nih. Iya dong, terus. Alhamdulillah. Selamat menjalankan ibadah puasa, Bang. Siap, sama-sama. Baik, kita mulai pada dialog kita pada hari ini. Pemirsa di rumah, kita ketahui bersama bahwa di Provinsi Banten hampir 1 bulan terakhir ini ada isu, bukan isu lagi sebenarnya, ada pembicaraan yang luar biasa di publik itu terkait adanya upaya merger dari Bank Banten ke Bank BJB. Itu bagaimana sih? Saya mulai kepada Pak Ade. Itu bagaimana sih, Bang Ade, itu apa sih yang terjadi sebenarnya? Mungkin publik ini perlu pencerahan dari para wakilnya yang di atas itu. Seperti apa, Bang Ade? Silakan, Bang. Ya, baik. Bank Banten ini adalah salah satu mitra kerja saya di Komisi 3 DPRD Provinsi Banten. Dan kebetulan juga bahwa saya salah satu pimpinan komisi ya di Komisi 3 itu sebagai wakil ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Banten. Yang dalam hal ini menangani aset, pendapatan dan keuangan daerah Provinsi Banten. Nah, bahwa diawali dari isu pemindahan RKUD dari Bank Banten ke BJB, yang kemudian muncul gelombang masyarakat melakukan penarikan uang tabungan di Bank Banten misalnya, atau kita sebut Rasmani misalnya, yang kemudian tentu saja ini mengancam terhadap eksistensi Bank Banten ya, karena memang ada Rasmani. Ya, lalu disusul dengan gubernur dipanggil oleh presiden ke istana bahwa selanjutnya bank ini harus di merger menurut gubernur gitu dengan Bank BJB. Kira-kira sampai di situ dulu awalnya. Bahwa misalnya kemudian Bank Banten ini dalam konteks saat ini ya, bahwa gubernur misalnya berinisiatif untuk melakukan merger ya, dan ada langkah-langkah berikutnya yang kemudian misalnya gubernur lakukan ya,
dalam hal ini sih Komisi 3 dan DPRD belum diajak bicara oleh gubernur ya. Kira-kira sampai situ dulu. Oke, Bang. Jadi tahapannya kita membaca di beberapa media itu, Bang, terutama kita, katanya ada Gubernur Banten itu telah menerbitkan surat Gubernur itu nomor 580 itu penunjukan Bank Banten, penunjukan Bank BJB yang khususnya yang Kancap Banten itu sebagai tempat penyimpanan uang milik Pemprov Banten itu. Itu sebenarnya ada apa sih di dalam itu yang terjadi di dalam perbankan Banten itu, apa yang terjadi sebenarnya gitu, sehingga ada peralihan perpindahan rekening, kira-kira begitu. Seperti apa, Bang? Ya, bahwa Bank Banten dalam keadaan tidak sehat ya dimulai dari proses akuisisinya. Kalau sebagian orang bilang bahwa lahirnya sungsang, ya misalnya, tapi Bank Banten ada sesuai prosedur ya. Lalu kemudian misalnya ada kasus hukum lain, saya pikir itu adalah oknum yang kemudian harus dipisahkan dari proses penyehatan Bank Banten itu sendiri. Nah, adanya Bank Banten ini kan amanat Perda ya. Perda nomor 4 tahun 2012 tentang RPJMD. Kemudian Perda nomor 5 tahun 2013. Kemudian selanjutnya bahwa dilakukanlah proses akuisisi melalui PT Banten Global Development misalnya, karena memang pilihan yang saat itu mungkin untuk dilakukan adalah melalui proses akuisisi, ya kan? Dimana kalau memang mau membuat bank baru itu minimal kita harus store modal 3 triliun, ya kan? Itu minimal. Dari keterbatasan modal misalnya yang dilakukan oleh Banten, ya mungkin proses akuisisi yang mungkin untuk bisa dilakukan kan. Maka lahirlah misalnya Bank Banten. Ya. Yang selalu saya ungkapkan dalam rapat-rapat kerja komisi dengan mitra, ya, dan dalam hal ini adalah BGD ya, Banten Global Development sebagai pemegang saham pengendali, gitu, bahwa bank ini penyakitnya adalah kekurangan modal. Sehingga karena kurang modal tentu saja nggak bisa ekspansi apapun. Dan kalau ini lama-lama tidak disehatkan, maka tentu akan menumpuk masalah dan semakin bertambah penyakitnya. Maka sebetulnya harus segera dilakukan upaya-upaya penyehatan. Kami di DPRD bersepakat bahwa proses penyehatan dengan kasus hukum silahkan untuk berjalan, kan gitu. Kasus hukum silahkan untuk jalan, berkaitan dengan proses di awal penyuapan pendirian Bank Banten misalnya, kami dorong itu untuk jalan. Gitu. Nah, proses penyehatan pun nggak boleh berhenti, karena bagaimanapun kita sudah masuk, ya kan, sudah masuk artinya Banten sudah punya Bank Banten yang harus diurusin. Kalau nggak sehat, ya harus disehatkan. Kira-kira begitu. Jadi kalau orang sakit, ya harus diobatin kan gitu, biar jadi sehat. Karena kalau kita melakukan proses akuisisi bank dengan cara membeli bank misalnya, nggak akan ada loh, ya kan? Bank sehat tuh dijual nggak ada.
Lalu kemudian Pemprov Banten bersepakat melakukan proses akuisisi terhadap bank yang lagi sakit dengan harga yang bisa dijangkau misalnya, karena pada kondisi yang memang keadaannya seperti itu. Tidak mungkin ada bank yang lagi sehat kemudian dijual. Maka artinya pemangku kebijakan Pemprov itu bersepakat kita melakukan akuisisi. Artinya apa? Dengan modal seadanya maka harus siap untuk melakukan proses penyehatan kemudian. Nah, ini kan harus jadi komitmen kita bersama bahwa kita tahu ya, Bank Banten ya tidak sehat. Tapi kemudian kan kita beli, maka kita harus mau menyehatkannya. Kalau kita biarkan dengan hari ini misalnya menjadi seperti ini ya, beginilah adanya. Oke, Bang. Selama ini apa sih upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah Banten itu dalam proses menyehatkan Bank Banten itu sendiri? Bagaimana itu, Bang? 2018 bahwa kita amanatkan di dalam Perda APBD kita penyertaan modal dari Pemprov Banten melalui BGD, ya kan? Itu kalau tidak salah 175 miliar. Karena hanya dengan bertahaplah Bank Banten ini bisa dilakukan proses penyehatannya, gitu kan? Karena seiring kekurangan modal ya, gitu. Maka tentu saja dibuat beberapa skema tahapan-tahapan bagaimana kemudian Bank Banten ini menjadi sehat. Nah, salah satunya dapat kita lakukan melalui proses yang bertahap tadi, step by step. 2018 kemudian seyogianya dicairkan, tapi kemudian tidak dicairkan. 175. Kemudian 2019 ada 131 miliar juga tidak dicairkan, ya kan, oleh Pemprov Banten. Padahal kan ini amanat, gitu kan, amanat Perda dalam Perda APBD 2018-2019. Kemudian bahwa kita bersepakat juga dengan Pemprov, ayo kita sehatkan Bank Banten dengan cara apa? Dengan cara kita memisahkan Bank Banten dari PT Banten Global Development ini, ya kan, sebagai pemegang saham pengendali. Yang dalam hal ini gubernur adalah sebagai pemegang saham pengendali terakhir kan, PSPT. Nah, kenapa misalnya kalau kita bersepakat menyehatkan Bank Banten harus dipisahkan dari BGD? Karena BGD-nya sendiri yang membawahi Bank Banten tidak dalam keadaan sehat. Bagaimana BGD akan mengurusi bisnis perbankan kalau yang ngurus sendiri nggak siap gitu, nggak sehat? Maka perlu di sini keberpihakan PSPT, dalam hal ini adalah Gubernur Banten, untuk melakukan segera upaya-upaya penyehatan lain dengan memperkuat Banten Global Development. Sampai hari ini Banten Global Development itu struktur sumber daya manusianya saja semuanya masih pejabat sementara. Bagaimana akan siap mengurusi bisnis perbankan gitu? Ya, sementara PSP-nya sendiri dalam keadaan tidak baik. Maka kemudian kami dari Komisi 3 dalam rapat kerja kami mendorong agar gubernur segera melakukan penyehatan kepada PT Banten Global Development jika emang gubernur ini serius menyehatkan Bank Banten. Jadi BGD-nya dulu langkah pertama harus sehat. Karena dalam hal ini BGD sendiri yang melakukan bisnis lainnya tidak pernah memberikan dividen apapun kepada pemerintah Provinsi Banten.
Ada keuntungan pun misalnya yang diterima oleh BGD itu melalui bisnis-bisnis yang disewa kelolakan kepada Bank Banten. Misalnya BGD menyewakan mobil rental, menyewakan kantor misalnya kepada Bank Banten. Ini kan carut-marutnya di sini. Jadi dalam pandangan saya bahwa hari ini kondisinya terjadi adalah karena ada proses yang tidak dilakukan serius oleh gubernur selaku pemilik saham pengendali terakhir. Di mana itu terjadi carut-marutnya, ya kan? Terjadi carut-marutnya pertama di BGD selaku pemegang saham pengendali tidak siap, ya kan? Karena pada posisi ini kan apa-apa berkaitan dengan kebijakan pemegang saham adalah PT Banten Global Development. Yang hadir di dalam rapat RUPS dan lain sebagainya adalah BGD. Sementara BGD-nya tidak siap misalnya, ya bagaimana akan menghadirkan suatu bisnis yang kuat kalau pemilik pemegang sahamnya sendiri tidak dibikin sehat, tidak dibikin kuat. Kira-kira itu. Di situ mulai carut-marutnya bisnis perbankan di Provinsi Banten. Oke. Saya coba ke Bang Rudi Gani. Sebagai founder Tangsel Institute, melihat ini seperti apa sih, Bang? Bagaimana sih melihat situasi ini? Kira-kira bagaimana menurut Bang Rudi? Ya, terima kasih. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ade Hidayat ini memang penting sekali ya buat kita supaya mendapatkan gambaran, karena beliau kan day to day memperhatikan dan mengawasi sebagai mitra. Tadi saya juga sependapat bahwa persoalan ini harus juga dilihat dari hulu ke hilir. Jadi secara holistik. Jangan kemudian hanya memandang dari Bank Bantennya saja, karena di dalam posisinya hari ini Bank Banten itu dimiliki oleh BGD. Nah, itu yang harus kita lihat ya. Tapi di luar itu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ade Hidayat, saya punya beberapa catatan memang. Jadi saya ingin menjelaskan, Mas Eki, posisi saya juga selain sebagai founder Tangsel Institute, saya juga sebagai orang yang ya punya saham di Bank Banten, kan begitu. Saya juga sudah sampaikan kepada Pak Ade. Jadi posisi saya sebagai orang yang memiliki saham ini bertanya-tanya, kenapa bank yang memang, ya kita tahu bahwa tadi sudah disampaikan segala kekurangannya, bank yang sebenarnya punya posisi tawar yang juga lumayan, punya potensi untuk berkembang, ini kemudian di situasi yang saya pikir semuanya juga punya persoalan lah, punya masalah, lalu tiba-tiba dianggap bank yang tidak sehat. Nah, sesungguhnya yang tidak sehat, yang mengatakan tidak sehat ini kan sebenarnya dari pengendali saham terakhir, yaitu gubernur. Jadi ibaratnya seperti inilah saya mencontohkan, ini bapaknya sendiri yang mengatakan bahwa anaknya ini nggak sehat. Jadi bapaknya sendiri inilah yang melakukan diagnosis, lalu bapaknya sendirilah yang kemudian memvonis, tanpa kemudian memberikan solusi. Nah, saya melihat bahwa dalam situasi pandemik seperti ini, ada beberapa kejanggalan-kejanggalan. Nah, mungkin nanti bisa dikolaborasikan oleh Pak Ade. Yang pertama itu soal surat keputusan ya, SK Gubernur, yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Eki nomor 580 itu. Lalu kemudian bukan dibatalkan, ditambah lagi dengan surat keputusan peminjaman uang sebesar 800 miliar kepada Bank BCB. Jadi ada dua surat dalam jangka waktu yang sangat cepat. Jadi saya bisa melihat dari sisi itu ada kepanikan, atau mungkin lebih tepatnya itu keputusan yang terlalu cepat, sehingga tidak dipikirkan matang-matang, akhirnya dua keputusan dalam satu waktu yang bersamaan. Nah, ini kejanggalan yang pertama. Lalu yang kedua, bicara OJK. Di sini juga kita harus mengambil peran OJK, karena OJK juga sudah mengeluarkan POJK yang menjadi rujukan dan dasar dari kata-kata tidak sehat, kan begitu. Nanti saya akan bicara PP juga. Nanti bicara POJK, ini ada kewenangan. Nah, kewenangannya itu memberikan perintah tertulis kepada Bank BJB yang harus menerima. Jadi menerima tanpa ada
tanpa ada bahasanya itu ya penolakan, tanpa ada diskusi. Yang penting Bank BJB menerima merger yang akan diberikan kepada apa yang akan dilakukan oleh Bank Banten. Nah, ini juga menjadi pertanyaan sebenarnya. Dalam situasi keluarnya POJK itu, yang semangatnya adalah Perpu nomor 1 tahun 2020, itu mengatakan bahwa bank ini atau bank yang tidak sehat itu terdampak karena COVID-19. Nah, pertanyaannya apakah likuiditas ini akibat daripada dampak COVID-19 itu yang masih perlu dipertajam. Nah, ini juga penting menjadi sandaran karena lagi-lagi gubernur mengatakan bahwa berdasarkan pandangan OJK bahwa Bank Banten ini bank yang tidak sehat. Maka kemudian mereka yang tadi juga atau kita bisa baca di media massa, di media online, bahwa Kepala BPKD, Dinas Pendapatan Daerah itu mengatakan bahwa Bank Banten adalah bank yang tidak sehat. Menurut dia, kan begitu. Artinya, menurut berdasarkan sandaran referensi OJK yang mengatakan bahwa bank ini tidak sehat. Nah, saya coba mencari, menelisik, menelusuri, apakah OJK sudah mengeluarkan keputusan? Nah, itu mungkin nanti bisa Pak Ade tambahkan. Apakah OJK sudah divonis sebagai bank yang tidak sehat? Sehingga PP nomor 12 tahun 2009 itu berlaku. Kemudian terjadilah perpindahan kas daerah dari Bank Banten kepada Bank BJB. Nah, ini ada 3 hal kejanggalan yang perlu kita kritisi bersama-sama. Jangan sampai bahwa dengan situasi yang seperti ini, ada sebuah pemufakatan jahat, ada konspirasi yang dilakukan oleh beberapa orang, beberapa oknum yang kemudian merugikan Bank Banten. Saya tadinya bangga sebagai orang Banten yang tinggal di Banten, kita punya Bank Banten sendiri, bank sendiri, kan begitu. Tadinya kita punya BJB, sekarang pisah jadi Bank Banten, itu kebanggaan. Tetapi kok kesininya, karena yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ade, lebih kepada mismanagement, dengan situasi pandemik seperti ini, lalu kemudian seolah-olah pengen bahasanya dihilangkan lah, anak sendiri pengen dibunuh gitu loh, kasarnya saya, ekstrimnya saya. Nah, itu beberapa hal yang mungkin menjadi catatan, dan saya sebagai posisinya sebagai orang yang mempunyai saham, saya juga punya beberapa hak. Nah, ini beberapa hak ini yang kemudian sedang saya timbang, saya pikirkan, terkait dengan langkah yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas. Nah, mungkin itu dulu, Mas Eki, sebagai kata pengantar. Terima kasih. Oke, siap Bang Rudi. Saya coba ke Bang Ade lagi, kembali ke Bang Ade. Tadi sebenarnya yang sudah disampaikan sama Bang Rudi Gani tadi, apakah sebenarnya pihak OJK sendiri sudah mengeluarkan surat rekomendasi sendiri sih terhadap Pemprov Banten itu, Bang? Atau bagaimana? Pertama sih begini ya, bahwa gubernur itu harus bisa menjelaskan kepada publik apa sih yang dia maksud dengan saya yakin Bank Banten ini akan mati, tidak akan lama lagi, misalnya. Ya kan? Jadi ini yang harus bisa dijelaskan dulu oleh gubernur kepada publik. Apa sih maksudnya dari kalimat itu? Apa ia memang sengaja dimatikan, misalnya? Ya kan? Lalu kemudian ada kepentingan lain. Ini kami semua perlu tahu. Gitu. Apa maksud dari kalimat ini? Lalu kemudian tiba-tiba dengan dengan gerasa-gerusu misalnya, sorenya atau malamnya sudah ada di istana, kemudian sudah tanda tangan letter of intent misalnya, gitu, bahwa ini akan di-merger. Gitu. Jadi betul tadi kata Bang Rudi bahwa ini terlalu tergesa-gesa gitu loh. Ada apa sih di balik ini? Ada kepentingan apa sih? Apa juga misalnya hubungannya dengan kalimat gubernur yang selalu bilang bahwa saya yakin bank ini akan mati, tidak akan lama lagi. Apa ya emang sengaja dibikin mati? Lalu kemudian malamnya di merger, apa itu bukti bahwa Bank Banten ini akan mati? Nah, POJK dengan Perpu yang baru misalnya bahwa kan sebenarnya amanat itu diberikan
kepada OJK, ya, bahwa diberikan kewenangan untuk memberikan perintah tertulis melakukan merger bank yang tidak sehat misalnya, tapi kan bukan konteks gubernur yang mendatangi untuk meminta merger. Bahwa Bank Banten dalam posisi pengawasan intensif, ya, gitu. Lalu kemudian harus segera di merger, belum ada sampai keputusan itu. Bahwa kami sih di DPRD awalnya menduga bahwa ini akan segera dilakukan proses penyihatan, gitu. Tapi kemudian dikagetkan dengan langkah gubernur memindahkan, ya, RKUD-nya, disusul dengan malamnya, besok lusanya melakukan penandatanganan letter of intent. Ini kan sesuatu yang membuat kami kaget. Kira-kira itu. Bahwa dasarnya Bank Banten dalam pengawasan khusus, pengawasan intensif, ya, betul, gitu. Ya, bahwa kebutuhan gubernur ada yang tidak terpenuhi untuk penanganan COVID-19 misalnya, iya. Bahwa pada hari itu Bank Banten gagal clearing, bukan stop clearing, ya, memang iya, gitu. Bahwa Bank Banten sedang stop clearing karena ada kebutuhan lain yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi kepada BI misalnya. Kami sih memandangnya harusnya begini, gubernur itu, bahwa letakkan ini adalah pada persoalan kepentingan kita bersama. Harus dilihat itu. Tidak boleh gerasa-gerusu, ya, mengambil keputusan dan tindakan-tindakan lainnya. Bisnis perbankan itu kan bisnis yang harus luwes, harus hati-hati, ya. Karena bisnis ini adalah bisnis kepercayaan yang membutuhkan pemikiran kita bersama. Bahwa pemindahan RKUD yang selanjutnya, misalnya bahwa Bank Banten menjadi sekarat, ya, karena sekarang kalau kita lihat, ya, dari kemudian yang disurati oleh gubernur misalnya kepada presiden, kemudian curhat tentang proses merger. Nah, apalagi sih yang menarik dari Bank Banten? Kalau sudah RKUD-nya dipindah ke BJB, kreditnya dipindah, kredit ASN, kredit itu kan aset. Kalau sudah dipindah, kemudian orang didorong berbondong-bondong untuk bikin tabungan misalnya, honorer dan lain sebagainya di Bank BJB misalnya. Adakah sesuatu yang menarik dari Bank Banten untuk di merger? Kan nggak ada. Ini yang membuat dalam hal ini membuat posisi Bank Banten semakin terpuruk. Karena kalau merger itu paling tidak ada daya tawar. Lu punya apa? Gue punya ini. Lu punya apa? Hari ini Bank Banten nggak punya apa-apa. Ada nggak aset yang diselamatkan? Kalau kondisi Bank Banten hari ini dibikin seperti ini, bahwa dalam konteks sebagai penyelamat uang rakyat, maka hari ini harus bisa mempertanggungjawabkan sebagai pemilik saham pengendali terakhir. Berapa sih sebenarnya aset Provinsi Banten yang bisa diselamatkan kalau kondisi Bank Banten seperti ini? Ya kan? Hitung-hitungannya kan bukan aset yang hari ini ada di Bank Banten terselamatkan, tetapi hanya menyelamatkan RKUD. Hanya gara-gara RKUD dan proses merger yang di luar logika, gitu. Karena bagaimana mau memperkuat merger kalau Bank Bantennya sendiri dibikin mati dulu? Ini kan nggak mungkin, nggak ada daya tawar. Itu kira-kira.
Oke. Jadi gubernur harus bisa jelaskan kepada kita dari setiap ucapannya, bahkan saat raker dengan Komisi 3 tiba-tiba dia muncul misalnya, ya tanpa diundang oleh Komisi 3, kemudian dia dengan yakinnya, saya yakin Bang Banten ini akan mati dengan cepat. Apa maksudnya kalimat itu? Itu yang harus kami tahu, kalimat itu apa. Kalau Bang Banten ini nggak sehat, iya memang tidak sehat, saya sepakat. Tapi kan harus kita sehatkan, karena kita membelinya dalam keadaan tidak sehat. Seperti kita beli motor, apa adanya, harganya sekian, ya kan? Kemudian kita bersepakat dengan harga sekian, lalu ingin bagus lagi misalnya, maka kan barang tentu kita sudah harus siap mengeluarkan modal lagi untuk bikin motor kita lebih bagus. Sama halnya dengan Bang Banten. Kita berani dengan harga sekian, maka sudah barang tentu kita harus berani juga untuk melakukan peringatan-peringatan berikutnya.